Saat ini sedang berlangsung rapat koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan P3K Guru tahun 2022 di Surabaya. Berikut ini kita akan berbagi update informasi dari Kemdikbudristek terkait tentang penempatan untuk pendistribusiannya bagaimana, kemudian mekanisme seleksi verifikasi atau observasi untuk teman-teman guru THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang masuk dalam pelamar prioritas kedua dan juga ketiga itu bagaimana. Masuk juga untuk teman-teman guru lulus passing grade dan juga belum lulus passing grade, yang mana untuk formasinya tentunya masing-masing daerah ini sudah mulai mengusulkan, bukan hanya untuk mengakomodir dari teman-teman THK 2 guru sekolah negeri lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta yang lulus passing grade, namun juga untuk semuanya, yang mana semua itu dilakukan melalui SIM pemetaan guru P3K untuk pendistribusian dan juga penempatan di tahun ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama di sini awalnya kita bertanya ya, yaitu terkait tentang mekanisme seleksi untuk yang observasi dan juga verifikasi validasi untuk pelamar prioritas yang kedua dan juga ketiga, yaitu untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang mengabdi di atas 3 tahun. Nah, di sini awalnya kami bertanya, yaitu ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai seleksi P3K Guru 2022. Yang pertama, bagaimanakah mekanisme seleksi pelamar prioritas yang kedua, baik itu dari THK 2 yang belum lulus passing grade dan juga guru sekolah negeri yang masa kerjanya ini lebih dari 3 tahun. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian? Kemudian yang ketiga, apa saja yang diverifikasi? Kemudian bagaimana penentuan kelulusan untuk pelamar prioritas yang kedua tersebut? Kemudian jika di suatu sekolah ini hanya ada satu formasi saja, namun ada 3 guru honor yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, bagaimanakah penentuan untuk kelulusannya? Nah, selanjutnya di sini dijawab teman-teman, yaitu dari GTK Kemdikbudristek ya, yaitu ucapannya selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu, ada yang bisa kami bantu. Nah, di sini untuk jawabannya perihal pelamar prioritas 1 yang merupakan guru yang sudah lulus passing grade baik itu THK 2, guru honor sekolah negeri, lulusan PPG, honor swasta, maka tidak diberlakukan tes ya, dan langsung menempati formasi. Untuk penempatan ini akan ditempatkan pada sekolah induknya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lulus passing grade ini akan ditempatkan di sekolah induknya, dan apabila di sekolah induknya ini tidak ada, maka akan diberikan ke sekolah lain di daerah tersebut yang masih membutuhkan. Kemudian untuk distribusi penempatan yang belum passing grade ini bagi THK 2, kemudian honorer sekolah negeri 3 tahun terdaftar di Dapodik, maka di sini akan diseleksi yaitu melalui kualifikasi dan juga sertifikasi, artinya dilihat dari kesesuaian antara ijazahnya atau sertifikat pendidiknya itu linear apa tidak dengan formasi yang dibuka untuk di sekolahnya. Kemudian kompetensi teknis dan disesuaikan dengan kompetensi teknisnya teman-teman. Kemudian disesuaikan dengan di sini dicek ya, diobservasi dari kinerjanya selama ini. Artinya selama teman-teman menjadi guru honorer ini kinerjanya bagaimana. Kemudian di sini juga dicek yaitu untuk pemeriksaan latar belakangnya. Kemudian di sini dilakukan yaitu wawancara ya, untuk mempertimbangkan integritas dan moralitas menggunakan metode observasi. Untuk urutan penempatan prioritas, mekanisme 1 bagi guru yang sudah lulus passing grade ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, yaitu berdasarkan mapel pada formasi, kemudian diurutkan sesuai dengan kategori mulai dari THK 2, kemudian honor negeri, kemudian PPG dan juga guru honorer sekolah swasta. Itulah sementara untuk jawaban dari GTK Kemdikbudristek terkait tentang pertanyaan kita. Selanjutnya terkait tentang mekanisme untuk seleksi yang bagian kedua teman-teman, yaitu untuk pelamar prioritas kedua baik itu THK 2 yang lulus passing grade maupun juga guru honor sekolah negeri yang mengabdi di atas 3 tahun, berdasarkan dari rapat koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang langsung disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani pada hari ini di Surabaya ya, yaitu di Pergul Grand Mirama Surabaya. Nah, dalam rakor ini disampaikan bahwa untuk nanti yang memverifikasi dan mengobservasi untuk pelamar prioritas kedua dan ketiga itu adalah dari
tim dinas pendidikan. Jadi dari tim kabupaten atau kota di Pemda masing-masing ini nanti akan diberikan yaitu instrumen ya. Yang menyediakan instrumen itu adalah dari Kemdikbudristek. Kemudian yang bagian mengobservasi dan memverifikasi itu adalah dari masing-masing Pemda, teman-teman. Dan selanjutnya mengenai jadwalnya ya, untuk jadwal pendaftaran P3K Guru pelamar umum dan juga pelamar prioritas ini sebenarnya sudah tertera pada bagian ini, yang mana di sini nanti untuk bagi dari sisa formasi yang ada atau formasi antara gabungan dari sisa tahap 3 dengan formasi tahun 2022 maka akan dibuka untuk penempatan. Nah, untuk pelamar yang masuk dalam kategori mekanisme seleksi yang pertama ini adalah untuk yang sudah lulus passing grade, maka di sini teman-teman ini langsung diangkat. Untuk jadwal pengangkatan atau penempatan dari yang lulus passing grade nggak perlu tes lagi. Ini adalah nanti langsung diberikan ini, yaitu pengangkatan 193.954. Ini adalah nanti pada pertengahan bulan Juli. Jadi saat ini sudah mulai, teman-teman. Saat ini sudah mulai untuk pengangkatannya ya. Sedang proses input data melalui aplikasi informasi. Kemudian di sini berikutnya ini adalah nanti maksimalnya adalah pada akhir Agustus. Nah, maksimal pada akhir Agustus mulai pertengahan Juli ini adalah untuk penempatan yang sudah lulus passing grade. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu mekanisme seleksi yang kedua yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi, maka ini nanti dijadwalkan yaitu sekitar mulai bulan September ini sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Tentunya untuk terkait tentang yang diseleksi itu apa, itulah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh GTK Kemdikbudristek. Seperti yang telah disampaikan oleh GTK Kemdikbud tadi melalui Telegram tadi, teman-teman, yang sudah kita tanyakan. Maka di sini akan dicek ya, mulai dari yang pertama yaitu kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Misalkan saya itu adalah seorang guru kelas ya. Misalkan saya mengajar guru kelas sehari-harinya, terdaftar di Dapodik itu adalah sebagai guru kelas, kemudian ijazah saya ini adalah S1 PGSD. Nah, kalau misalkan S1 PGSD, kalau misalkan di sini kita sesuaikan dengan analisis jabatan yang sudah kita ampu selama ini, selama 3 tahun terakhir ini, maka saya sudah lolos ya, sudah lolos di bagian ini. Nah, seperti ini, teman-teman, kita sudah lolos ya. Kemudian di sini juga akan disesuaikan dengan serdiknya, apakah nanti serdik kita itu sesuai apa enggak. Kalau misalkan kita nggak punya serdik namun kita punya ijazah S1 PGSD atau juga mungkin yang linear ya, misalkan matematika, kemudian IPS atau IPA, bahasa Indonesia, itu nanti tetap linear. Jadi untuk seleksi yang pertama ini bagian kualifikasi akademik atau serdik ini adalah sudah lolos ya. Kemudian untuk kompetensi teknis akan dilihat apa dari kompetensi profesional kita, pedagogis, kemudian sosial, kepribadian. Tentunya nanti untuk instrumennya, untuk instrumen ini nanti akan disediakan oleh Kemdikbudristek ya. Namun yang nanti akan memverifikasi ini adalah nanti dari masing-masing Pemda. Dan dari rapat koordinasi tersebut kita dapat menangkap informasinya. Nanti adalah dari tim di Dinas Pendidikan, teman-teman. Dikarenakan ini adalah merupakan urusannya bagian Dinas Pendidikan ya untuk kepegawaian. Termasuk juga untuk bagian kinerja ya, dari orientasi, komitmen, kemudian inisiatif kerja, kemudian juga kerjasama. Kemudian pemeriksaan latar belakang. Nah, di sini apakah pernah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dikategorikan dalam kategori 1 sampai ke 4 ini ataukah tidak. Nah, dengan demikian nanti kita akan setelah lolos ya dari kesemuanya ini di mekanisme seleksi kesesuaian dan verifikasi yang mana untuk THK 2 dan juga untuk guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, maka kita nanti akan didistribusikan dan ditempatkan. Tentunya kalau misalkan di sekolah kita ini ada formasi, maka kita akan ditempatkan di sana. Kalau misalkan nggak ada, kita akan diberikan formasi di sekolah yang lain. Demikianlah informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.